Kalau kita membaca dalam bahasa Inggris itu kan, dalam bahasa Indonesia kan kita selalu mendengar kata-kata rezim gitu ya. Di bahasa Inggris rezim ada, tetapi rezim itu biasanya tidak merujuk kepada satu konteks pemerintahan. Sehingga misalnya dalam bahasa Inggris ya, Joe Biden administration. Nah, jadi sekarang ini kalau kita bicara tentang Amerika, itu siapa yang menjadi penguasa atau di bawah kendali siapa? Teks-teks bahasa Inggris biasanya menyebutnya Joe Biden administration. Administration di situ artinya tadbir, pengurusan. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ID Times dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy, masih di studio Malang Kang Boy ini. Ya, di Malang terus. Ya, baik. Kalau kemarin kita sudah bicara apa ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, benar. Ya. Nah, dan pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Manar kita, melanjutkan materi yang kemarin. Monggo, Kang Boy. Baik, terima kasih Mbak Ninin dan teman-teman kru IP Time semua. Kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat IP Times di mana saja berada. Kita akan melanjutkan membaca dan membahas surat Al-Fatihah dari tafsir Al-Manar atau tafsir Al-Manar pada materi surat Al-Fatihah. Dan terakhir kita membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ya, berarti ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita akan melanjutkan membaca tafsir atau membahas tafsir ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah ini, yaitu Maliki Yaumiddin. Nah, ini yang menarik adalah di sini dibahas tentang bacaan, model bacaan, dan makna dari bacaan. Itu menurut para ahli, baik ahli qiraat maupun ahli tafsir. Nah, kita mulai saja. Setelah disebutkan di halaman 49 itu ada Maliki Yaumiddin, yaitu ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Kemudian di situ Imam Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh mengatakan Qara'a Asim wal Kisai wa Ya'qub Maliki wal Bakuna Maliki wa alaiha ahlul Hijazi wal farqu bainahuma annal malika dzul milki bi kasril mimi wal mulku dzul milki bi dhammiha. Gitu. Qara'a membaca, Asim itu nama ulama, Asim, wal Kisai dan Al Kisai, wa Ya'qub dan Ya'qub. Ketiga orang ini, ketiga tokoh atau ketiga ulama atau sarjana ini membacanya dengan Malik gitu. Jadi ketiga ulama itu membacanya dengan Malik. Nah, tapi saya kira perlu juga kita ketahui tentang siapa Asim, siapa Al-Kisai gitu ya. Nah, tadi kan sudah saya sebut secara sekilas bahwa di dalam ayat yang keempat ini ternyata ada perdebatan yang cukup panjang tentang bacaannya bagaimana dan apa maknanya. Karena perbedaan bacaan tentu mempengaruhi perbedaan makna. Nah, tiga orang itu, Asim, Kisai, dan Ya'qub membacanya dengan Malik. Dengan mim, alif, lam, kaf. Jadi panjang, memnya panjang, Malik. Nah, siapa Al-Kisai, siapa Asim? Nah, saya kira sahabat IP Time semua perlu mengetahui sebagai pengetahuan
atau kalau yang sudah tahu ya biar semakin ingat gitu. Dalam studi Al-Qur'an kita memang mengenal ada ilmu qiraah. Nah, gitu ya. Ilmu qiraah itu maknanya adalah perbedaan pengucapan lafal Al-Qur'an baik menyangkut huruf-hurufnya maupun pengucapan huruf-huruf tersebut. Seperti misalnya apakah dibaca takhfif ringan atau tathqil tebal. Nah, itu. Nah, dalam studi Al-Qur'an memang ada macam-macam qiraah. Yang paling populer istilahnya itu adalah qiraah sab'ah. Qiraah itu bacaan, sab'ah itu 7. Berarti kalau kita membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu qiraah itu ada aneka ragam bacaan yang bukan mungkin tapi berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Nah, yang terkenal kan 7. Nah, siapa saja 7 itu? Nah, sehingga kita nanti bisa tahu siapa Asim, siapa Kisai, dan kenapa ada dibahas di sini tentang pembacaannya gitu. Nah, ada 7 imam gitu. Qiraah sab'ah itu berarti kan 7 qiraah, 7 madhab bacaan, ya, gitu ya. Dan masing-masing memiliki imam. Yang pertama itu adalah Abu Amr Ibnul Ala. Jadi ini disebut sebagai Syekhus Suyuh, syekhnya gurunya para guru dalam hal perawian gitu, ilmu riwayat gitu. Jadi ada Abu Amr Ibnul Ala. Nama lengkapnya adalah Ibnul Ala Ibnul Ammar Al-Mazani Al-Basri. Nah, ini di Kufah. Jadi ternyata rata-rata di Kufah itu. Di Kufah wafatnya pada tahun 154 Hijriah. Berarti belum terlalu jauh. Berarti ini abad kedua Hijriah ya. Abad kedua Hijriah itu memang sering disebut sebagai masa-masa proliferasi keilmuan Islam yang luar biasa. Fikih mulai muncul, kemudian juga ilmu-ilmu Al-Qur'an yang sangat kompleks, termasuk ilmu qiraah. Kemudian Ibnu Katsir. Jadi imam kedua berkaitan dengan qiraah itu adalah Imam Ibnu Katsir. Yang kita tahu semuanya Ibnu Katsir ini sangat terkenal kan dengan tafsirnya. Yang nama lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki, seorang ulama dari kelompok Mekah. Atau dari tabi'in ya. Apa istilahnya itu? Istilahnya apa? Tobakotnya itu loh. Itu generasinya itu kan ada Nabi, kemudian yang bertemu langsung dengan Nabi namanya sahabat, yang bertemu dengan sahabat tidak bertemu Nabi disebut dengan tabi'in. Yang bertemu dengan tabi'in tidak bertemu dengan sahabat disebut dengan tabi'in. Nah, tapi para ahli fikih ada juga yang menyebut dengan kibarus sahabah, sigorus sahabah. Nah, kalau kita menggunakan kategori itu maka Ibnu Katsir ini termasuk sigorus sahabah. Tapi kalau dalam istilah yang lain namanya tabi'in. Nah, itu imam yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Nafi al-Madani. Nafi al-Madani ini adalah imam qiraah sab'ah yang ketiga. Nama lengkapnya adalah Abu Ruwain Nafi Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Nuaim Al-Laitsi. Berasal dari Asfahan atau Isfahan. Nah, gitu. Isfahan itu sebagai nama kota sampai sekarang masih ada di Iran ya, di Iran hari ini. Asfahan atau Isfahan, kebetulan saya sudah pernah mengunjungi Isfahan, nah, itu, dan membaca sejarah tentang peradaban Islam yang demikian menakjubkan. Lalu berkunjung ke Isfahan itu rasanya seperti hidup di masa kejayaan Islam. Nah, itu kan termasuk. Kemudian yang keempat adalah Ibnu Amir As-Syami. Berarti dari namanya saja kita tahu dia orang mana, gitu. Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Amir Al-Yasubi, yang di samping sebagai imam qiraah dia juga seorang hakim, qadhi di Damaskus. Oh iya Kang, tadi kan ada Al-Makki, terus Al-Madani, Asyami itu. Yang Al-Madani tadi kok malah dari Isfahan itu sebenarnya ada kata Al-Makki itu emang asli Makkah atau memang
lahir di mana tapi jadi ulama di Makkah, atau yang Madani tadi juga seperti apa sih itu kan? Saya kadang bingung. Penyebutan Makki, Madani tadi itu lebih kepada di mana dia mengembangkan madhabnya. Nah, itu. Oh ya ya. Nah, ya kan? Karena dalam dunia modern misalnya kan kita mengenal ada namanya school of thought. Ya ya. Pemikiran. Nah itu. Sehingga ada. Makanya kalau sepanjang kita membaca tafsir ini kan selalu muncul kata-kata wahum min ahlil Kufah, misalnya begitu. Ya. Wahum ahlul Kufah, misalnya begitu. Itu sebenarnya merujuk kepada school of thought. Kemudian yang kelima, Asim al-Kufi. Nah, inilah yang sedang kita bicarakan tadi itu, qara'a Asim. Nah, itu qara'a Asim. Jadi Asim membacanya itu adalah begini. Nah, siapa Asim? Asim itu adalah salah satu dari 7 imam dalam aliran qiraatul Quran yang disebut dengan qiraah sab'ah. Siapa dia? Dia adalah, atau nama lengkapnya adalah Asim Ibnu Najud. Kemudian ada juga yang menyebutnya Ibnu Bahdolah Abu Bakar. Dan lagi-lagi seperti tadi dia dari kalangan tabi'i. Kemudian ada Hamzah Al-Kufi. Jadi kalau Kufi berarti Kufah ya. Nah, itu Kufah. Kemudian Al-Kisai Al-Kufi. Jadi Al-Kisai Al-Kufi. Jadi dua tadi itu, Asim dan Kisai itu sama-sama ulama Kufah. Lalu kita juga kalau mengikuti perbincangan atau pembahasan tentang qiraatul Quran, itu kan Asim itu juga punya murid yang sangat terkenal, yaitu Hafiz. Jadi ada ulama qiraah, ahlul qiraah itu yang namanya Hafiz. Jadi Hafiz ini adalah murid dari Asim. Nah, maka kita balik ke sini tadi, Asim dan Kisai dan Yakub itu membacanya Malik. Dan yang Al-Baquna, yang selebihnya atau selain dari mereka, berarti yang selebihnya ya, membacanya itu Maliki. Jadi kayak Maliki Yaumiddin, kan gitu. Ya. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Saya kira kalau kita bersolat, mendengar imam, pasti ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Saya sendiri aja kadang ma gitu. Nah, itu saya juga begitu. Tapi dua-duanya absah dalam konteks ada imam yang beri contoh kan gitu. Nah, wa alaiha ahlul Hijaz yang rata-rata membaca Maliki gitu ya. Itu ada ahlul Hijaz, berarti ulama-ulama dari Hijaz. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara Malik dan Malik. Nah, itu. Malik dan Malik. Nah, itu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin sudah jadi nama bahasa Indonesia nggak ada bedanya ya. Iya. Atau Malik. Malik gitu aja. Malik gitu saja. Wal farqu bainahuma, dan perbedaannya adalah anal malika, bahwa yang membacanya dengan Malik atau kata-kata Malik itu zul milki. Pemilik dari segala pemilik. Nah, gitu. Bikasril mimi. Wal mulku zul milki bidhammiha. Sementara yang kedua itu mulku, al-mulku, al-milku dan al-mulku. Kekuasaan berarti apakah? Kepemilikan. Kekuasaan. Kerajaan. Oh, ya. Kekuasaan ya. Bidomia. Wal Qur'anu yasyadu lil ula bimithli qawlihi. Untuk konteks atau dalam bacaan sebagai al-malik, pemilik, itu ada di surat Al-Infitor. Al-Quran menyebutnya dalam surat Al-Infitor ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin sai'a. Nah, itu berarti konteks artinya adalah pemilik. Yauma pada hari la tamliku nafsun li nafsin sai'a. Orang sudah tidak ada satupun orang yang memiliki sesuatu kan gitu. Pokoknya semua sudah bingung ngurusi dirinya sendiri. Walisaniyati, dan yang kedua adalah biqaulihi, dengan perkataan atau di dalam surat di dalam firman Allah, limanil mulkul yaum, lalu milik siapakah kerajaan pada hari ini. Nah,
Ini kalau kita ikuti perbincangan atau pembahasan para ahli tafsir itu biasanya dirujuk kepada hari kiamat. Lalu pada hari kiamat itu siapa yang menguasai semuanya itu? Oke. Qala ba'duhum inna qira'ata Malik ablug. Ada yang mengatakan inna qira'ata Malik, bacaan yang Maliki tadi itu lebih tepat. Li'anna hadzal lafdha yafhamu minhu makna sultan wal quwwah wa tadbir. Jadi lebih tepat menurut satu versi ya, lebih tepat dibaca dengan Malik dalam arti yang menguasai, bukan yang memiliki. Kalau Kang Boy sendiri mana Kang? Malik apa Malik? Menurut ya Kang Boy. sama juga, kadang-kadang Malik, kadang-kadang Malik gitu. Karena sebenarnya kalau kita gabungkan maknanya semua kembali kepada Allah itu ya dua-duanya menjadi Allah sah gitu ya. Artinya yafhamu minhu makna sultan. Kalau yang bacaannya Malik tadi itu artinya adalah sultan, memahami, penguasa. Sultan penguasa. Wal quwwah. Raja. Nah, quwwah berarti yang memiliki power. Kekuatan. Nah, gitu power. Ya. Sultan itu berarti kekuasaan. Yang kuasa, raja. Kuasa itu memiliki posisi. Al-quwwah adalah powernya. Wa tadbir, administration. Nah, itu. Ya. Kalau kita membaca dalam bahasa Inggris itu kan, dalam bahasa Indonesia kan kita selalu mendengar kata-kata rezim gitu ya. Di bahasa Inggris rezim ada, tetapi rezim itu biasanya tidak merujuk kepada satu konteks pemerintahan. Sehingga misalnya dalam bahasa Inggris ya, Joe Biden administration. Nah, jadi sekarang ini kalau kita bicara tentang Amerika, itu siapa yang menjadi penguasa atau di bawah kendali siapa? Teks-teks bahasa Inggris biasanya menyebutnya Joe Biden administration. Administration di situ artinya tadbir, pengurusan. Nah, gitu loh. Sehingga kalau di bahasa Melayu misalnya kan, kalau kita pergi ke masjid-masjid di Malaysia, di Singapura itu kan lembaga pentadbiran masjid. Kalau di pesantren itu ada mudabir gitu ya kan ya. Mudabir ya. Itu sangat ditakuti sama a'dha itu. Apalagi Kismul Amni. Ya. Begitu kan. Nah, itu. Sementara yang lain mengatakan innal qira'atal ukhra ablag ya, apa itu. Jadi pembacaan yang lain itu lebih pas itu. Li'annal mulku huwaladzi li'anal malik itu huwaladzi yudabbiru a'mal. Itu tadi, karena malik itu adalah orang yang mengurusi segala macam perbuatan. Yudabbiru a'mala ra'iyatihi al-amah, yang mengurusi segala urusan perbuatan rakyatnya dalam arti yang umum. Wala tasarrafu lahu bisyai'in min su'unihim al-khassah. Nah, gitu. Jadi tidak ngurus hal-hal yang bersifat khusus. Riayah itu bukan yang ini ya, dipelihara ya Kang ya. Pemeliharaan ya. Riayah. Ya, makanya lalu jadi kata-kata rakyat itu. Iya. Ya kan? Makanya saya pernah mengikuti ceramahnya Gus Mus itu, wah itu banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia itu yang diambil dari kata bahasa Arab. Negara ini juga banyak yang diambil dari kata bahasa Arab, perangkat-perangkat negara. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, gitu. Itu semua bahasa Arab kata Gus Mus. Dewan, wakil itu bahasa Arab, wakalah itu kan. Rakyat, ro'iyah itu. Kemudian majelis permusyawaratan rakyat, nah itu majelis. Al-majlis al-musyawarah. Ya. Musyawarah. Nah itu sehingga. Baik Kang, ini waktu kita sudah habis, kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya gitu. Saya akan mengajak kepada teman-teman semua untuk subscribe channel ini ya, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Kalau tadi kita sudah bahas ya terkait dengan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin gitu. Nah, kalau yang masih bingung tadi semoga bisa menjawab seperti itu. Untuk sesi kali ini kami cukupkan sekian. Saya Ninin Karlina, di sana ada Kang Boy dan kru bertugas, kami pamit undur diri.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.